Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita seringkali menghadapi yang namanya perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan, serta perbedaan di dalam memberikan suatu solusi. Tetapi janganlah perbedaan yang ada itu membuat kita berbeda visi di dalam menunaikan tugas-tugas kita dalam mewartakan keselamatan dan senantiasa mau mengutamakan persatuan untuk menjadi terang bagi sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber keselamatan, melalui rasul-rasulmu Santo Petrus dan Paulus, Engkau telah memberikan dasar-dasar iman Kristiani kepada gerejamu. Semoga berkat doa-doa mereka, Engkau membantu kami memperoleh keselamatan abadi dan senantiasa selalu mengusahakan persatuan di dalam hidup menggereja kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan tokoh yang paling istimewa, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Sangat menarik, mereka seringkali mengalami perbedaan pendapat dan perbedaan di dalam pelayanan, tetapi mereka tidak mengutamakan ego mereka, tetapi lebih mengutamakan apa yang menjadi cita-cita dari Sang Pencipta, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dua tokoh yang menjadi saksi Tuhan, yang telah menunaikan tugasnya begitu baik, begitu istimewa. Mereka senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan, meskipun mereka ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya karena keputusan-keputusan yang diambil mungkin tidak menyenangkan sebagian orang, tetapi mereka tetap melaksanakan sebagaimana gerak Roh Kudus yang telah diutus untuk menemani mereka di dalam mewartakan kerajaan Allah. Kedua tokoh ini begitu berani mewartakan kerajaan Allah dalam keadaan apapun. Hari ini kita pun ditantang untuk berjalan, belajar, tidak berjalan di tempat tetapi senantiasa berjalan maju ke depan, sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Demi nama Yesus, mari kita berjalan. Mari kita sembuhkan dengan tetap taat dan setia. Jangan kita menggerutu dan berjalan di tempat tanpa melakukan perbuatan sesuatu yang berguna. Lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka. Dalam nama Tuhan berjalanlah. Dalam nama Tuhan mari kita bangkit. Jangan kita lesu. Jangan kita putus asa. Jangan kita mentalnya menjadi jatuh karena pandemi COVID yang terus membuat kita semakin mengalami penderitaan. Tetapi jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk ambil bagian di dalam memikul salib Kristus. Petrus memberikan teladan kepada kita. Di dalam nama Yesus ada mukjizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada sukacita. Sejauh kita melakukannya di dalam ketaatan, sejauh kita melakukannya di dalam kerendahan hati, semata-mata untuk kemuliaan Allah. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita juga mendengarkan bagaimana kita semua diajak untuk bersikap jujur dan tidak berdusta. Di dalam pelayanan hendaknya kita selalu melakukan semuanya di dalam kejujuran. Jangan karena alasan ingin tampil, ingin melayani, lalu kita berbohong tentang kondisi fisik kita. Kita diajak melayani bukan menjadi sumber bencana,
tetapi melayani mestinya mewartakan keselamatan dan bukan menciptakan penderitaan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Kristus dan juga pengikut yang sebagaimana Petrus ajarkan, kita diminta untuk mengembalakan orang-orang yang dipercayakan kepada kita, bukannya mendoakan hal yang terburuk, tetapi membantu mereka untuk menghadapi dengan sukacita. Jangan kita lantas membuat mereka semakin terbebani karena status-status negatif kita pada media sosial yang kita miliki. Seringkali juga kita justru menciptakan suasana cemas, seolah-olah ketakutan kita mau dibagikan kepada setiap orang supaya mengalami ketakutan yang sama. Mari kita belajar melahirkan sesuatu yang positif, bukan menciptakan kecemasan karena kita egois tidak mau merasakan kecemasan kesendirian. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, bagikanlah sesuatu yang membawa berkat, dan bukan justru sesuatu yang membuat orang semakin takut dan semakin cemas untuk melangkah dan berjalan menuju ke depan demi sesuatu yang baik. Sejauh kita taat, sejauh kita setia dan mengikuti prokes yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan ada sukacita, ada keselamatan, ada kesembuhan. Yang terpenting kita selalu taat dan setia pada rencananya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, belajarlah dari Petrus dan Paulus. Mereka semua tetap menjaga kesatuan. Mereka semua tetap menjaga keselamatan yang menjadi rencana Allah dengan tidak memaksakan ego mereka. Tetapi mereka semua lebih mengutamakan apa yang menjadi visi misi sebagai gereja yang hidup. Gereja yang hidup mewartakan keselamatan yang menghidupkan. Maka kita sebagai saksi dan sel yang utama dari gereja itu, mari kita wartakan dengan menjadi anak terang yang senantiasa taat pada prokes yang sudah dianjurkan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.